Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada kesempatan yang berbahagia ini kami bersama berkumpul melakukan puja bakti dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan kekuatan berkah para suci di tempat ini. Semoga tempat ini menjadi tempat yang ideal untuk membina kerohanian, untuk membina spiritualitas. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, keselang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian-impian buruk yang tidak kami harapkan, akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa dan para suci. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara yang akan menimpa kita semua. Semoga panjang usia kehidupan kita. Semoga para pengurus, para pengelola dan umat yang hadir akan selalu mendapatkan keteduhan, kedamaian, kebahagiaan di tempat ini. Sabe sata bawan tusukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat di altar utama dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Ya. Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu, sudah sarapan semua? Ya. Cinta kasih yang dikembangkan di dalam agama Buddha itu mempunyai salah satu ciri khas, ya, disebutkan di dalam teori Dhamma. Cinta kasih yang baru saja kita praktekkan lewat meditasi adalah lenyapnya atau hilangnya kebencian, keserakahan dan kebodohan. Teorinya gampang, loba, dosa dan moha. Ya, istilah dosa di sini bukan berarti dosa dalam pengertian umum, namun adalah kebencian, ya, khusus kebencian. Jadi ciri khas agama Buddha, loba, dosa dan moha, inilah yang menjadi akar, ya, kejahatan seseorang. Ya, maka agar itu dicabut, ya, itu kita mengembangkan, kita berpraktek cinta kasih dan welas asih seperti yang akan dilakukan oleh tempat ibadah ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan function, ya, melepas satwa ke habitatnya, ya, terutama kita tujukan kepada makhluk-makhluk dalam posisi menderita, posisi nyawanya, jiwanya terancam. Kita bayangkan makhluk yang akan kita lepas, yang akan kita function itu diri kita sendiri. Ya, 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau besok kita akan dibunuh. Apa doanya? Pasti semalam suntuk, tidak bisa tidur, memanjatkan doa terus menerus, bagaimana saya bisa secepatnya bebas dari hukuman mati, dari pembunuhan. Pasti akan berdoa itu. Kita bayangkan diri kita. Maka nilai kebajikan dari function itu juga luar biasa. Orang yang mestinya makhluk hidup itu terpotong kehidupannya, ya, semua orang takut akan hukuman, semua takut akan kematian. Siapa di sini yang tidak takut dengan kematian? Saya seorang rohaniwan pun juga tetap takut. Kenapa tetap mengalami ketakutan? Karena saya tidak tahu alam seperti apa yang akan saya tempati secara pasti. Kalau ditunjukkan, Biku Maitri, kamu besok mati menempati surga, ada jaminan itu. Saya tidak akan mati. Mungkin makan buru-buru mati. Ya. Tapi karena sejak pasti, ya, kita akan mengalami ketakutan. Maka agar kita tidak takut mati, Sang Buddha mengatakan, berbuatlah bajik sebanyak-banyaknya, lalui pikiran, ucapan, dan tindakan.
Apa manfaat dari function melepas satwa itu? Yang pertama, kita bebas dari ketakutan. Ketakutan akan kematian. Kemudian function itu juga memperpanjang usia makhluk hidup. Kita pun juga akan panjang usianya. Kemudian juga dijelaskan juga kita tidak akan terlahir di suatu negara, suatu daerah ada peperangan, ada pembunuhan. Karena di saat peperangan itu juga ada kematian, itu seolah-olah tidak ada harganya nyawa itu. Maka banyak sekali manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan function. Maka tadi saya sempat noleh ada beberapa nama-nama tertentu, nama-nama yang function itu. Silakan Bapak Ibu nanti yang belum ya mengambil kesempatan itu berdana sukarela, ya tidak harus sesuai dengan nominal dia. Saya berdana function, dimasukkan kotak dana yang ada di sini atas nama siapa, atas nama dirinya juga bisa. Jadi manfaatnya besar sekali. Kita harapkan function ini bukan di saat perayaan-perayaan saja, namun rutin. Ya, misalnya saja Bapak Ibu pergi ke pasar, ada lele, ada ikan-ikan yang dijual mau dibunuh. Tidak mampu beli semua, ya beli satu atau dua. Kemudian kita lepas. Manfaatnya besar sekali, hidup kita bisa umur panjang, hidup kita bebas dari ketakutan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, karena karma baik pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruang ini melakukan kunjungan religi di tempat ibadah ini. Semoga akan membawa kesegaran bagi Bapak Ibu yang pengap di rumah tangga, di rumah terus menerus, kita bisa refreshing. Bahkan tidak ada teman pun bisa datang di sendiri. Seperti ibu ini, saya dengar kemarin naik bis sendiri ya dari Surabaya ke sini ya itu. Nah, jadi membawa kesegaran rohani. Dan juga Bapak Ibu bisa kenal, pasti di antara yang hadir sudah mencatat beberapa nama ya umat yang datang ke sini ya. Oh, saya punya kenalan di sana dari kumpul-kumpul ini ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu dhamma yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Dikatakan seseorang itu bisa maksimal menerima dharma, optimal menerima dharma, mempraktekkan dharma ajaran Sang Buddha apabila seseorang itu memenuhi atau mempunyai kriteria. Apa kriterianya bisa maksimal, bisa dengan baik menerima pelajaran dharma, mempraktekkan dharma? Yang pertama, semasa kita masih usia muda. Istilah muda itu terbatas, 80 sama 70 tua mana? Tua yang 80, muda yang mana? 70 juga masih muda juga dibandingkan dengan 80. Dengan usia muda yang kita miliki, kita bisa belajar ya, bisa mempraktikkan dhamma secara maksimal. Contohnya salah satunya ya, kita pradaksina kalau semalam sampai 3 kali. Bagaimana kalau usianya sudah 90-100 tahun? Apakah memungkinkan? Pradaksina adalah salah satu penghormatan ciri khas dalam agama Buddha, memutari objek penghormatan setiap altar. Itu berbuat bajik terus. Dalam satu riwayat buku Buddhis disebutkan ada seseorang yang mengitari objek pemujaan itu, kemudian meninggal masuk di alam bahagia. Bukan satu-satunya, salah satu faktor pendukung seseorang terlahirnya di alam-alam bahagia. Apabila Bapak Ibu tidak berguru dengan serius, saya menghormati objek penghormatan ini akan mendapatkan nilai kebajikan. Ya, salah satunya sebagai salah satu faktor kita terlahir di alam bahagia. Kemudian di saat usia muda mau melafalkan Amitabha, ya tidak terganggu batuk, tidak terganggu pilek. Coba kalau di saat kita batuk, tidak maksimal kita ya, di saat kita sudah usia kita tua. Bisa juga di saat kita masih muda, belum pasang gigi palsu ya. Orang pasang gigi palsu itu tidak semudah ya, giginya masih ya asli ya, kesulitan di bawah itu punya gigi palsu itu mau melafal yang jelas itu ya. Maka manfaatkanlah kesempatan
untuk belajar Buddha Dharma di saat usia kita masih muda. Kemudian membaca itu juga kalau sudah tua tidak jelas lagi, pendengaran kita juga tidak jelas lagi. Jadi semasa kita masih muda, manfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar Dhamma. Suatu saat nanti Dhamma yang Anda pelajari itu berguna dan bermanfaat. Bukan berarti kalau kita sudah gudangnya Dharma itu tidak akan sakit, tidak akan mengalami problema kehidupan. Tetap ya, guru-guru, dosen-dosen agama Buddha pun juga besok juga akan sakit juga, namun mempunyai bekal Dhamma. Tubuhku bisa sakit, namun pikiranku, batinku jangan sampai sakit. Karena ini alami, proses alami. Agama apapun yang dianut oleh seseorang itu tidak untuk menghindarkan dari rasa sakit ya, usia tua tetap akan mengalami, namun sikap mental kita yang berbeda. Inilah kondisi usia tua, inilah sakit. Direnungkan, jangan sampai di saat badan kita sudah sakit, pikiran kita juga sakit. Ini misalnya saya sakit seperti ini, tidak dirawat anakku tidak peduli, badannya sudah merasakan capek, pikirannya kita tidak terima dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di samping usia muda kita mempunyai kesehatan yang prima. Di saat sakit yang sederhana flu ya, sakit gigi pun tidak nyaman lagi untuk belajar Dhamma ya. Kemudian di saat makanan cukup ya, itu juga menjadi salah satu faktor ya, kita bisa belajar Dhamma dengan sebaik-baiknya. Kemudian para rohaniwan itu bersatu, itu juga sebagai pendukung bagaimana umat Buddha bisa belajar maksimal ya, mempelajari agama Buddha. Kemudian negara dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, itu juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagaimana kita bisa merealisasi Dhamma ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya. Inilah Bapak Ibu sekelumit apa yang saya sampaikan ya. Ada kuis tadi, pertama apa? Pertama tadi faktor pendukung untuk berhasilnya Dhamma tadi, yang pertama tadi apa? Apa? Usia muda, kesehatan ya. Inilah sekelumit Dhamma, semoga berguna dan bermanfaat sebagai oleh-oleh Anda pulang ke wihara masing-masing, daerah masing-masing. Sadu, sadu, sadu. Namo Sahaya Saya Sapa 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 Namo Sahaya Sapa Namo Sahaya Saya Sapa Namo Sahaya Saya Sapa Namo
Namo Sajayen Saya Sepo Namo Sajayen Saya Sepo Namo Sajayen Saya Sepo Namo Sajayen Saya Sepo Namo Sajayen Saya Sepo